Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah mulai subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari berapa ini? Hari kelima ini kita masih bisa menghadiri di majelis yang mulia ini di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya masih kuat ya, masih sahur. Yang sudah batal belum. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah kuliah subuh, kemarin oleh Ustaz sebelumnya membahas tentang apa kemarin? Saya ini 4 golongan orang yang dirindukan surga. Mengulang yang pertama apa? Dalil Quran ya. Cuma yang kemarin ya, yang nggak lupa, yang nggak hadir bisa di-on tentunya ya. Kemarin sudah mendengarkan tentang orang yang dirindukan surga, yaitu yang membaca Quran, kemudian yang memelihara ya ucapannya atau lisannya, kemudian yang memberikan makanan, berbagi makanan, yang terakhir itu yang kemarin itu apa? Sahur di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang mirip-mirip, tetapi kita judulkan di subuh kali ini yaitu orang yang dijamin masuk surga dengan selamat. Orang yang dijamin masuk surga dengan selamat. Sekali lagi, judul kita subuh kali ini adalah orang yang dijamin masuk surga dengan selamat. Memang ada yang masuk surga dengan tidak selamat? Banyak, gitu ya. Para ahli tafsir itu mewanti-wanti kepada kita semua, kalau dosa sekecil apapun gitu ya yang kita lakukan, kalau tidak ditaubati itu pasti kita akan menginap dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan lupa setiap hari, setiap saat kita wajib beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena apa? Sekecil apapun dosa kita, sebesar zarah ya, sebesar atom, kubu atom ya, kalau dosa kita tidak ditaubati itu pasti ya. Bahkan para tasawuf menggambarkan satu kancing yang ada di baju kita saja itu bisa 4 hari di neraka. Kalau itu hasil dari yang tidak halal, yang kita tidak taubati. Itu saking apa? Saking harus selektif ya. Yuk kita sama-sama dawakan setiap hari minimal beristighfar. Insya Allah seorang muslim itu kalau habis sholat ya 5 waktu setelah salam biasanya suka beristighfar. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjaga diri kita untuk terus terhindar dari dosa, yakni salah satunya dengan bertobat dengan mengucapkan astagfirullahaladzim ya. Yang pertama orang yang dijamin masuk surga selamat itu adalah, yaitu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberitahu kepada kita semua, ya ayuhan nas tadkhulul jannah bisalam, yakni yang pertama apa? Afsus salam, yaitu orang yang suka menyebarkan salam ya. Yang pertama orang yang suka menyebarkan salam itu adalah orang yang pertama yang dijamin masuk surga. Nah, bagi kita seorang muslim jangan lupa ya, kalau ketemu dengan orang
itu mengucapkan assalamualaikum gitu ya. Kalau orang Sunda suka bilang punten gitu ya. Itu adalah adab. Tapi itu tatarannya ya levelnya masih dalam level syariat. Nah, bagi kita yang sudah mengenal lebih jauh, maka kita harus menaikkan levelnya kepada level hakikat gitu ya. Jadi afsus salam itu adalah menyebarkan berbagai macam kemaslahatan, kebaikan ya, baik bagi diri, keluarga ya, masyarakat, bahkan kesananya adalah nusa bangsa negara ya, bahkan kesananya apa? Mustadiatul alam, yakni menyebarkan kebaikan kepada alam semesta, termasuk di dalamnya kepada binatang, hewan, tumbuhan dan kita harus memiliki kepekaan afsus salam, yakni menyebarkan berbagai macam kemaslahatan. Makanya di dalam Islam sering dikatakan al-Islam sejati, muslim sejati apa? Al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Itu hakikat seorang muslim. Jadi seorang muslim itu harus adalah orang yang bisa menyelamatkan ya, dengan apa? Dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Bagi seorang ustaz tentu mengingatkan kebaikan, mengajak ma'ruf nahi munkar. Nah, bagi teman-teman semuanya, bagi jamaah, yuk sama-sama kita membentengi diri untuk yang pertama tidak memberikan dampak ya, kerusakan atau kemadaratan kepada yang lainnya, termasuk pada diri. Oleh karena itu, alhamdulillah di bulan Ramadan hari kelima ini kita semuanya bisa bersahur. Tadi mungkin sahur dulu ya, tapi tadi tidak kedengaran ada yang penting. Sebenarnya tidak kan ya. Ke belakang nggak ada yang sendiri, biasanya ada yang sahur ya. Tadi ke belakang nggak ada, mungkin kecapean karena kemarin kita hujan terus-terusan dari sore hari. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Termasuk paksakan kalau sahur harus bersahur ya, walaupun misalkan tinggal 10 menit lagi, karena hakikat sahur itu ada keberkahan, ada nilai keberkahan di dalam waktu sahur itu. Itu yang pertama, afsus salam. Jadi kalau ada yang bilang assalamualaikum, maka kita wajib menjawab apa? Waalaikumsalam. Nah, dalam hadis yang menjawab itu harus lebih panjang ya, atau sama dengan yang mengucapkan salam. Kalau ada yang bilang assalamualaikum, maka kita sunnahnya jawab lebih banyak, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kemudian ada lagi yang agak panjang, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita diajarkan lebih panjang lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka minimal kita membaca menjawab salamnya sama ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adab yang diajarkan ya, etika yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa ya, jangan kembali temannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebetulnya kurang sunnah, kurang sunnah ya. Itu tidak sesuai yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjawab itu harus lebih panjang. Termasuk kalau ada di antara kita yang lagi naik servis ya, naik motor, naik mobil, maka etikanya yang berkendara itu yang pertama mengucapkan salam kepada yang lagi nongkrong ya, lagi duduk. Itu etikanya, bukan kebalik ya, bukan yang lagi duduk, yang lagi nongkrong mengucapkan salam kepada yang naik mobil atau naik motor atau naik servis, tapi harus sebalikannya. Termasuk bagi kita seorang anak-anak yang muda harus lebih dulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Itu adalah etika adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Itu yang pertama, afsus salam, menyebarkan salam ya. Yang kedua, yang dijamin masuk surga dengan selamat adalah wa'atimut ta'am, yakni orang yang suka memberi makan atau yang suka berbagi makanan ya. Wa'atimut ta'am, orang yang suka memberi
makanan. Sekali lagi, yang kedua adalah orang yang suka memberikan makanan atau yang suka berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupannya beliau selalu berusaha untuk memberikan, ya, bahkan dikenal dalam beberapa riwayat Rasulullah itu setiap hari selalu memberikan makan kepada orang yang suka menginap di masjid, ya. Karena di zaman Rasulullah rumahnya itu kurang lebih 3 langkah bahkan menempel jendela rumahnya ke dalam masjid. Nah, di waktu awal-awal masuk Islam itu banyak para sahabat, ya, tamu-tamu yang banyak berdiam diri menginap di pinggiran masjid, ya, bahkan di dalam masjid. Nah, oleh Rasulullah itu selalu diberi, ya. Makanya minimal Rasulullah dalam hadisnya maka bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan sebiji kurma. Nah, itu adalah kebiasaan Rasulullah di dalam semasa hidupnya. Beliau tidak pernah tidak memberi makanan, ya. Rasulullah itu kebiasaannya memberi makanan, apalagi di bulan Ramadan, ya. Rasulullah di bulan Ramadan saking, ya, memberikan contoh kepada kita itu selalu bersedekah. Setiap beliau bepergian, bahkan ketika berperang pun beliau selalu menyempatkan bersedekah, ya. Nah, tentu bagi kita bersedekah itu banyak, ya. Ada yang bersedekah dengan uang, ya. Yo, biasakan kita berlatih diri nih. Kalau di sekolah kita suka menabung, maka yuk kita sama-sama di dalam masjid atau di sekitaran kita juga suka menabung pahala, ya. Kalau teman-teman di sini suka melihat, ya, yang jualan atau yang suka merongsok, ya, suka banyak tuh. Biasanya jam 3 di bulan Ramadan itu suka selalu tuh. Kalau ingin tahu bahwa ayahnya, ya, ingin jalan-jalan di jam 3 atau jam 2:30, ya, itu pasti banyak orang-orang, mohon maaf, ya, yang suka menjual rongsok itu suka menjualnya, mengkiloknya, ya, itu menjelang sahur. Bahkan mereka itu sahurnya juga di samping rongsokannya, gitu, ya. Nah, bagi teman-teman yang punya banyak rezeki, yang kelebihan rezeki, itu jangan lupa berikan sedekahnya kepada mereka. Biasanya mereka suka bawa anak-anak, ya, bawa anaknya, ada yang 3, ada yang 2, ya, ada yang disimpan di gerobaknya, ya, pakai bantal sampai ketiduran, didorong-dorong. Nah, itu kalau dikasih uang meskipun hanya 2.000, 5.000 itu seneng banget, gitu, ya. Apalagi 10.000, 20.000. Nah, kali-kali selama Ramadan ajak ayah, ya, yuk bikin jalan-jalan. Nah, Ustaz Din suka ada orang-orang kosong yang biasanya jam 3, ya, atau 2:30 itu berkeliling-keliling di dunia, ya, di kasih. Nah, itu silakan belanja kasih. Insya Allah suka mendoakan. Biasanya orang mereka itu mustajab, ya. Jadi di bulan Ramadan ini yuk kita berbagi uang. Gak punya uang, punya makanan, yuk berbagi makanan, ya. Di rumah ada kolak ubi, kasihkan ke tetangga yang tidak memiliki makanan. Atau mungkin bisa memesjidkan, ya, sama di masjid tuh teman-teman yang lainnya suka bertakjil, ya, menunggu berbuka puasa. Nah, itu juga alhamdulillah, ya, kita doakan mereka yang suka bertakjil, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang dijamin masuk surga dengan selamat yaitu wasilul arham, yaitu orang yang suka menyambungkan silaturahim, ya. Orang yang suka menyambungkan silaturahim. Silul arham, silul jembatan teh antara satu titik, ya, bertempat dengan titik yang lainnya. Sila itu adalah berusaha untuk menyambungkan silaturahim. Kenapa harus berusaha menyambungkan silaturahim? Karena kalau silaturahim itu pasti berarti kemampuan. Tapi kalau menyambungkan silaturahim ini yang kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang kita suka berantem dengan saudara, adik kakak suka berantem. Nah, kadang-kadang habis berantem deh, gak mau salaman, ya, gak mau pelukan. Maka dalam Islam itu pada Rasulullah, ya,
Kalau habis putus silaturahim, apakah karena habis berantem, ya, atau apapun itu habis bertengkar, maka kita dianjurkan untuk bersilaturahim, menyambungkan kembali ikatan silaturahmi kita, ya. Kalau adik kakak berantem pukul-pukulan, ya, bahkan ada yang saling menjatuhkan, maka salaman minimal, ya, atau berpelukan lebih baik, ya. Jangan lupa itu lakukan. Termasuk nanti kalau udah gini, udah besar, kalau kita berantem dengan saudara, ya, baik kakak, adik, bibi, paman, ya, atau tua, kalau kita berantem, maka minimal kita di dalam hati itu pertama memohonkan ampun kepada Allah, keduanya kalau bisa kita datang bersilaturahim meminta maaf. Bisa tidak nggak bisa dimaafkan, nggak apa-apa, yang penting kita memaafkan, ya. Masalah Allah memaafkan dia atau tidak kita serahkan kepada Allah. Itu yang ketiga, wasilurahim. Yang terakhir, orang yang dijamin masuk surga dengan selamat, ya, tanpa hisab, yaitu wasallu billail wan nasiyam, yaitu orang yang suka sholat malam atau suka sholat tahajud, ya, ketika orang-orang sedang terlelap tidur, ya. Yang keempat, wasallu billail wan nasiyam, yaitu orang-orang yang suka sholat di malam hari ketika kebanyakan orang-orang sedang terlelap tidur. Nah, ini adalah orang yang suka bertahajud atau orang yang suka sholat malam. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita semuanya suka sholat tarawih, ya. Kalau bisa sekuat tenaga, kalau tidak ada hujan, ya, maka paksakan untuk sholat tarawih berjamaah. Karena sholat tarawih berjamaah itu pahalanya sama seperti kita sholat malam semalam suntuk, ya. Jadi kalau kita jamaah di sini sering tarawih berjamaah ataupun tidak berjamaah di rumah karena hujan keluar, maka insya Allah oleh Allah dicatat sholatnya itu sama seperti sholat sunnah sepanjang malam, ya. Nah, itu adalah 4 golongan, 4 orang yang akan dijamin masuk surga dengan selamat. Tentunya dengan catatan setelah sholat minimal kita ada istighfar, ya. Sungguh-sungguh tadi kita semuanya sama-sama belajar membersihkan hati-hati kita untuk tidak punya rasa benci, ya, tidak punya rasa dendam, tidak punya kekotoran hati kepada saudara-saudara kita, ya. Sekali lagi, apa saja yang akan menjamin orang-orang yang akan masuk surga dengan selamat? Yang pertama, orang yang menyebarkan salam. Yang kedua, yang suka memberikan makan atau berbagi makanan. Yang ketiga, orang yang suka menyambungkan silaturahim. Dan yang terakhir, orang yang suka sholat malam ketika kebanyakan orang terlalu. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan kalau kita dewasa bisa mendawamkan pengalamannya. Sekian, Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kontennya. Balik Pak, balik. Apa? Ada video. Oh iya. Oh di video. Oh